Setelah Ahok, giliran Risma luncurkan sterilization chamber. DKI 1 makin tak ada harganya. Oleh Niha Alif dari siword.com. Kemarin, Ahok sudah menyiapkan Rumah Sakit Pertamina Jaya untuk menangani pasien virus. Kali ini, giliran Risma membuat terobosan pertama di Indonesia. Namanya sterilization chamber, sebuah bilik yang populer di Vietnam. Karena adanya bilik tersebut, Vietnam diklaim sebagai negara terbaik menangkal virus. Pantas nama Risma langsung trending Twitter, berbanding jauh dengan DKI 1 yang semakin tak ada harganya. Padahal gerak cepat Risma karena sudah ada 6 kasus positif, sedangkan DKI sendiri sudah ada 160 positif dan 12 meninggal. Tapi sampai sekarang tak nampak kebijakan konkret selain menaikkan harga masker dan membatasi moda transportasi dengan jargon efek kejut. Benar-benar tak berguna DKI 1 untuk warganya. Berita sikap tanggap Risma seperti dilansir wowkeren.com, Vietnam diketahui menjadi salah satu negara dengan tingkat keberhasilan penanganan virus tertinggi di dunia. Rupanya kala itu pemerintah Vietnam bergerak cepat melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penularan virus, salah satunya lewat pembuatan bilik sakti disinfektan. Langkah sigap itulah yang coba ditempuh oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini pada Rabu kemarin. Apalagi saat ini sudah ada 8 pasien positif virus di Surabaya, sehingga langkah preventif harus segera dilakukan. Risma lantas menggandeng IT Telkom Surabaya untuk membantu membuat bilik tersebut. Tak tanggung-tanggung, langsung pada Rabu malam, Risma mengontak sang rektor yang kemudian juga segera diiyakan. Semua berawal dari temuan 6 pasien positif virus di Surabaya. Cuit Amelia Rizkas. Bu Risma meminta tolong ke Pak Rektor IT Telkom Surabaya untuk bikin human sterilization, semacam bilik yang kalau manusia masuk disemprot cairan disinfektan untuk sterilization. Bapak langsung menyetujui hanya dalam waktu semalam. Saya sudah malu, cuma disuruh ngerjain biasa yang deadline agak mepet aja banyak ngeluh, imbuhnya. Di sini Pak Tri Arif ditemani Pak Warek 1, Pak Bambang, dan 2 dosen teknik komputer, Pak Helmi dan Pak Edi yang belanja kebutuhan alatnya sendiri. Cuitan ini pun dibenarkan oleh pihak IT Telkom Surabaya. Dalam media kampusnya, IT Telkom Surabaya mengklaim telah berhasil menciptakan sterilization chamber. Prinsip utama dari bilik sterilisasi ini adalah menyemprotkan uap disinfektan ke seluruh tubuh seseorang sehingga terbebas dari virus atau bakteri atau kuman. Seseorang yang keluar dari ruang sterilisasi ini diharapkan telah bebas kuman sehingga tidak berpotensi menyebarkan atau menularkan kepada pihak lain. Kini prototipe dari bilik sakti itu sudah ditunjukkan kepada Risma dan tengah dalam masa revisi. Bu Risma jelas menyambut hangat dan positif si chamber ini dan berharap bisa lebih disempurnakan dan diperbanyak jumlahnya agar bisa mencegah penyebaran virus alias flatten the curve, ujar Amelia Rizkas. Langkah sigap Risma ini pun langsung berbuah banyak komentar positif dari warganet. Selain menjadi viral, kata kunci Bu Risma juga menjadi trending topik Indonesia pada Kamis di urutan keempat. Terharu membaca utas ini. Di antara banyak berita buruk dan konyol, ada cerita Bu Risma yang proaktif meminta Rektor IT Telkom Surabaya untuk membuat bilik disinfektan dan akan diperbanyak. Negara ini butuh lebih banyak aksi konkret begini, puji seorang warganet. Risma memang pemimpin berhati mulia. Semangatnya memulai terobosan tak jauh beda dengan Jokowi dan Ahok. Dia membuktikan kalau jabatan hanyalah amanah yang mesti dipertanggungjawabkan. Risma tak memiliki ambisi gila menjadi RI 1 seperti Anies, meski kinerjanya sudah sangat layak menempatkannya sebagai capres potensial. Inilah bedanya pemimpin cerdas dan yang hanya mengejar popularitas. Ahok dijatuhkan di DKI atas nama agama. Setelah bergelut di Pertamina, tak ada dendam di hatinya. Sepenuh hati ia melayani warga dengan ikut menyiapkan Rumah Sakit Pertamina Jaya. Mungkin Anies yang giliran menyumbang pasien karena kebijakannya, benar-benar pemimpin yang membawa mudarat. Jokowi, Ahok, dan Risma adalah berkat Tuhan pada rakyat Indonesia. Sedangkan Anies dengan kesombongannya malah membawa bencana. Kampanye ayat dan mayat tak hanya digunakan saat pilkada,
bahkan selama kepemimpinannya. Kini setelah semua programnya gagal, termasuk rumah DP 0 rupiah dan Formula E, mulailah ia cari panggung lewat virus. Kini kita tahu hasilnya, atas kerja tidak becus Anies, DKI Jakarta paling parah terjangkit virus. Semoga para pengikutnya tak buta, apalagi sampai menggaungkan gubernur rasa presiden. Lihatlah Ahok, lihatlah Risma, minim kata tapi langsung kerja nyata. Kapan Anies bisa sukses? Kalau dia tak lagi berkata-kata dan beretorika. Tapi rasanya mustahil karena ia hidup dengan olah kata. Dia tak layak menjadi pemimpin seperti Ahok dan Risma. Sebelum semua telat, sebaiknya Anies mundur saja karena semakin lama akan terlihat tak ada harganya. Semoga negara ini segera keluar dari wabah virus agar ekonomi kembali stabil. Semoga langkah Risma bisa ditiru semua daerah. Jangan sampai DKI dan Jabar yang meminta lockdown, tapi tak ada langkah konkret dari pejabat daerahnya. Begitulah kura-kura.